Selamat bertemu kembali di podcast STKIP Bina Insan Mandiri dalam channel Dakon, Dunia Akademik dalam Konten. Pada episode yang ketiga ini kita akan kedatangan tamu agung dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar, yakni Evan. Yang Evan ini sebenarnya nama beken, nama keren, nama panggilan atau nama artis, karena beliau ini cukup terkenal di Surabaya ya, cukup terkenal. Jadi silakan searching di Google, kalian akan kata klik Evan, nggak akan muncul. Terima kasih loh Pak. Karena sangat terkenal, jadi nggak akan muncul saking terkenal. Terima kasih. Jadi gitu ya. Jadi Evan ini saya bacakan profilnya sedikit. Evan ini berkuliah di Prodi PGSD. Kemudian sehari-hari selain berkuliah, beliau juga sibuk sebagai seorang pengajar Tasik. Tahu Tasik ya? Salah satu kota di Jawa Barat. Tasikmalaya bukan. Tapi tari dan musik. Jadi dia menjadi seorang pengajar di bidang tari dan musik. Selain itu dia juga seorang hairstyle gitu ya. Lalu juga seorang MUA. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita sambut Evan. Silakan perkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama saya Evan. Tapi aslinya nama saya itu tidak ada Evannya. Jadi nama saya itu, nama lengkap saya itu Pak, namanya Kukuh Budi Nugroho. Kukuh Budi Nugroho. Kukuh Budi Oke. Nugroho. Kadang bisa dipanggil Koko, bisa dipanggil Evan. Nah, Evan itu dari mana sih? Evan itu dari bahasa Nugrohonya. Jadi Nugroho kan artinya anugerah. Anugerah itu kalau diambil dari bahasa Ibrani itu namanya Evan. Jadi Evan itu artinya anugerah. Ya Evan ya anugerah ya Nugroho. Itu sih. Jadi gitu. Keren sekali ya. Jadi kalau cari nama saya di list-listan Google tidak ada ya. tidak ada. Jadi cari aja Kukuh Budi Nugroho pasti udah Muncul. ada nama saya tuh. STKIP BIM. Catat. Budi. Apa? Kukuh Budi Kukuh Budi Nugroho. Nugroho. Kuku ya. Kuku. Ya. Bukan kuku lo ya. Kuku. Bukan Kukuh teman-teman ya. Oh, Kuku Budi Nugroho. Oke, Betul. oke. Mantap. Jadi namanya sangat filosofis Benar sekali. sekali Pak. Jadi sampai detik ini ya. Sampai saya detik ini. hanya segelintir orang yang tahu makna filosofi namanya. Oh iya. So, iya, saya hanya Wah, segelintir. berarti saya Dan ini adalah orang pertama. ya enggak, ya banyak ya. Oh, Dan iya, maksudnya iya, itu iya. tapi cuma sebagian kecil. Jadi Oke. 1000 orang yang saya temui mungkin Ah, 150 lah kira-kira. Keren jadi sekali. saya urutan ke situ. Oke. Oke, No keren. problem. Don't worry, be happy. Oke, mantap. Oke, jadi ini Evan mungkin bisa Mhm. diceritakan sedikit tentang kesehariannya, Oke. aktivitasnya biar para pecinta tahu. Saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya. Jadi selain saya menjadi seorang mahasiswa Pak, saya di sini juga betul dikatakan Pak Idris tadi, saya menjadi seorang seniman, pengajar, dan saya juga menjadi MUA serta hairstylist. Nah, saya memang passionnya itu di bidang mengajar Pak. Saya itu suka banget mengajar. Saat mengajar anak kecil saya itu seneng gitu lihat anak dia sampai bisa belajar menari, itu saya seneng banget. Jadi itu sih keseharian saya itu yaitu mengajar di beberapa sekolah baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun sanggar dan manajemen. Terus yang kedua saya juga MUA. Jadi kayak ada job wedding gitu. Saya mesti kadang kayak terima lamaran kayak wedding kayak terima tamunya seperti itu sih. Nah, terus kalau yang hairstylist itu ya seperti rambut saya ini teman-teman. Tuh, ya kan? Mantap. Rambut saya ini kan sudah seperti hairstylist. Hati-hati Ya uncul tuh kan? boy yo. Oh, enggak. Bersih dari semuanya, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Mantap, ada Nah, kecil ada besar. Jadi rambut saya ini sudah mencerminkan saya bahwa saya menjadi seorang hairstylist. Seperti Mantap. itu Pak. Rambut saja saya aja berwarna, apalagi diri Anda harus lebih berwarna guys. Gitu loh. Oke, mantap. Ya kan? Oke. Ini mahasiswa Ini mahasiswa STKIP BIM. Iya. Mantap. Oke, jadi Betul. satu Bapak. ini menarik ya. Jadi sangat mencintai mengajar. Mencintai Sangat. budaya tentunya. Sangat. Jadi ketika melihat anak mendidik Benar. anak kecil Saya ada tuh benar. kesenangan tersendiri Betul, ya. betul. Apa yang hingga memunculkan rasa senang itu? Ya, saya itu kan kalau misalnya mengajar, saya mengajar menari nih. Ya. Mengajar menari itu kan melalui, jadi seni itu kan adalah proses di mana kita dari tidak bisa menjadi biasa gitu kan.
Nah, jadi kita itu mengajar dia, melatih dia, terus sampai akhirnya dia menemukan kemenangan atau kesuksesan itu adalah rasa bangga tersendiri bagi kita sebagai pelatih tentunya saya. Terus saya juga pernah nangis sih Pak semenjak saya ikut manajemen di mana namanya itu Vira Modeling Disabilitas, di mana di manajemen itu dilatih oleh anak-anak disabilitas. Nah, tentunya pasti kita tahu kan anak disabilitas itu adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yes. Saat kita mengajar, tatapan dia itu benar-benar satu tujuan ke kita, dan kita itu kalau sedang mengajar mereka sampai dia bisa itu rasanya kayak Merinding. aduh merinding. Serius, Saya juga merinding Pak dari tadi. Serius. Jadi benar-benar sampai dia meskipun gerakannya nggak terlalu tapi dia tampil dengan begitu pede dan membuat saya itu sampai terharu menangis gitu sih. Dan itu sampai penghargaan yang buat saya bukan penghargaan dari bentuk materi enggak, tapi penghargaan dari pribadi saya sendiri. Betul. Nah, selain saya ngajar di manajemen, saya juga mengajar, mungkin semuanya pada tahu, di Taman Budaya Jawa Timur, yaitu Cak Durasim. Yes, okay. Nah, saya ngajar di sanggar namanya Laboratorium Remo Surabaya, di mana saya mengajarkan beberapa jenis tari remo yang ada di Jawa Timur dan tarian kreasi lainnya. Dan di sana juga ada modeling sih Pak. Jadi saya merambah ke dunia modeling juga saat ini. Ini beneran itu. beneran Jadi, multi talent sih kalau saya ya, lihat ya. tapi memang harus melalui beberapa proses. Saya dulu tidak jadi seperti ini sih Pak. Saya dulu ngajar ya sekedar ngajar dan belum bisa sampai dengan murid saya tuh sampai menang belum. Jadi cuma tampil-tampil biasa gitu. Dan sampai akhirnya sekarang saya menemukan titik kejayaan itu tadi. Kejayaan kayak kerajaan ya Pak. Evan ini sebenarnya menjadi seorang betul penerus Raja Majapahit gitu ya. Tapi Pak. bagian Tasik ya, tari dan musik. Ya, Mantap. bukan Tasikmalaya guys. Tari dan musik. Jadi Nah, ini seperti itu. ada yang saya sangat tertarik dengan hairstylist, dengan Betul. MOA. Tapi terus terang yang membuat karena profesi mendidik itu kan benar-benar mengharukan segala pihak. Betul sekali. Apalagi yang ketika ditanya, apalagi yang ketika mengajar anak disabilitas. Iya, betul. Saya Kan juga yang mahal bukan bayarannya, bukan materi, bukan sungguh, bukan tapi itu. melihat dianya itu sampai bisa, dan memang dia itu dia kan nggak bisa lihat ya Pak, nggak bisa lihat, tunarungu, tunawicara, aduh saya sampai nangis, tunarungu, tunawicara, sindrom Ya Allah. terus juga kakinya juga ada yang pakai sepatu roda, itu rasanya aduh ya ampun. Saya tuh ngajar dia itu tujuan melihat matanya itu benar-benar fokus ke kita dia tidak bisa melihat tapi dia tahu kita tuh di mana, maksudnya Dia dari rasanya dari ya bahasa Pak. tubuhnya dia Iya tahu Pak, betul. betul. Dia Rasanya hanya- dia menerima materi dari saya itu waduh sungguh luar biasa. Memang kalah dengan orang-orang yang pada umumnya. Manusia yang pada umumnya menjadi manusia yang sempurna, yang non utuh. disabilitas. Iya, dan dia lebih menghargai saya sih Pak daripada yang lainnya gitu. Betul. Jadi yang patut Itu kita itu jadi kebahagiaan tersendiri dan merinding sih. betul. Itu jadi teman-teman seluruh pecinta SDKIP BEM ya. Jadi ketika yang disampaikan Evan tadi, yang saya garis bawah itu dari tidak bisa menjadi biasa. Wah, Dari biasa akhirnya bisa mencapai masa jaya. Betul sekali. Itu mengharukan. Dicatat ya. Seorang tidak bisa menjadi biasa, dari biasa mencapai masa jaya. Catat baik. Catat ya. Oke. guys. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat Evan. Sudah ya. Ya belum, masih lama. Sepertinya ini Pak Idris mau lama-lama dengan saya. Sangat. Sini aduh menarik. Ini enggak cukup satu gelas ini ngobrol iya, sama. oke. Ini galon yang dibawa ke sini. Siap. Cukup ini Kok nggak juga. disiapin itu aja 10 Jadi liter itu. tadi cuma saya ketika kan kamu sampai terharu ya Evan ya. Betul Pak, saya juga sampai. Ada nggak maksudnya perlakuan khusus dari muridmu entah yang disabilitas atau yang tidak ya, yang entah ketika setelah sampai menang yang membuat kamu terharu, entah dia memeluk, entah menyampaikan kalimat yang mengharukan atau mengucapkan terima kasih dengan yang tidak biasa, pernah enggak? Saya pernah Pak, Coba, pernah mendapatkan apresiasi dari dia pribadi, bukan orang tua. Ya betul. Dimana saat apresiasi dari mereka itu dari kertas ada ucapannya, Gimana? terima kasih Coach Evan gitu. Tapi yang ngasih kan anak disabilitas tadi, terima kasih Coach Evan. Saya tuh masih ingat anaknya itu sepatu rodaan. Sepatu rodaan. Kok sepatu rodaan? Anaknya kursi roda. Mohon maaf guys, mohon maaf.
Saya sudah mau nangis tapi ketawa. Kok sepatu roda? Anehnya itu pakai kursi roda, Pak. Tapi kursi rodanya dia itu bisa dipakai untuk berdiri, dipakai untuk duduk, dipakai untuk tidur. Iya. Jadi kursi rodanya dia multifungsi. Dan dia itu pas setelah tampil di acara apa itu kalau nggak salah ya, acara pembukaannya UMKM-nya Bu Rini Eri Cahyadi kalau nggak salah itu. Oh, istrinya Pak Eri. Istrinya Pak Eri Cahyadi itu beliau anak itu mengatakan saya lewat kertas. Terima kasih Coach Evan sama ngasihkan bingkisan gitu. Ya Allah. Dari dia sendiri sih. Ini dari siapa ya? Terus ternyata hashtag namanya itu inisialnya F. F gitu. Ya ampun. Oh, anak ini berarti. Ya udah berarti saya itu pasti. itu pas setelah tampil Pak. Jadi bener-bener saya melihat dia udah bagus, ada sambutan dari Bu Rini Eri Cahyadi, tiba-tiba dia ngasih itu ke saya. Ini sampai ngomongnya tuh kayak pelat gitu, Pak. Ini gitu. Gitu. Terus ngasihkan ke saya. Aduh. Ini apa? Ngono. Ini buat Coach Evan gitu. Jadi pada akhirnya saya jadi ternyata segala kalimat tentang cinta, segala kalimat beribu kalimat susunan kata itu akan kalah dengan satu tindakan tulus penuh cinta. Itu tadi lewat kertas. Meskipun tidak ada yang diucapkan. Iya, kan? Cuma tapi sungguh itu yang mewakili cinta dari betul sekali. Itu catat. Itu apa? Punya. Itu rasanya beda sih, Pak. Feel-nya dia itu sampai ke saya itu udah benar-benar menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Tulang pori-pori kehidupan manusia. Seperti itu, Pak. Sampai segitu ya. Itu. Terus kalau memang kalau anak-anak pada umumnya mungkin apresiasinya saya mungkin rata-rata diberi apa ya? Diberi buket atau diberi apa seperti itu sih mungkin. Buket bunga gitu ya. Ya, buket bunga ya. Pernah dapat buket bunga belasungkawa gitu? Pak. Mohon maaf, Pak. Enggak, saya dikirimi satu pot. Satu pot. Enggak lah, Pak. Ya mohon maaf ya, di acara saya dikasih pot bunga, dipikir saya bercocok tanam. No. Nah, di situ sih, Pak. Dan saya ya seneng banget. Ya ampun. Melihat anak tampil dengan sukses itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi kesuksesan seseorang bukan karena dia sukses, tapi yang lebih sukses adalah ketika dia mensukseskan orang lain. Nah, mensukseskan orang lain dan menghasilkan karya tentunya. Tepuk tangan dulu Pak Evan. Tangan. Nah, terus lalu ini kan yang sisi mengharukan, sisi benar kamu sampai memainkan emosional kamu kan. Pernah enggak ada atau enggak perlu disebutkan kan, ini cukup inisial ya. Iya. Murid siswa yang dalam kurung tidak tahu terima kasih. Oh ya jelas banyak. Pak. Ini berarti menunjukkan degradasi moral anak Indonesia. Anak Indonesia. Banyak. Ayo. Anak Indonesia. STKIP BIM ya. Biar tahu moral ya. Coba gimana bisa diceritakan? Pak. Yang paling membuat marah gitu ya. Sakit hati lah gitu. Itu tuh rata-rata di anak-anak usia remaja, Pak. Di SMP SMA seperti itu. Nah, justru anak-anak yang saat usia remaja itu dia tidak ada anak yang tidak bisa menghargai. Nah, coba itu gimana? Saat saya latihan, saat saya sedang proses sama dia itu dia lebih tidak bisa menghargai. Jadi dia kayak rame sendiri, kadang bahkan izin tidak latihan pun dia tidak izin. Dan itu membuat saya ini gimana? Ini jadi apa tidak ikut lomba? Kok seperti ini, kok tidak ada yang gak niat ya? Gak niat. Malah yang niat itu malah anak TK sampai SD itu sih, TK SD gitu. Dan justru anak-anak SMP dan SMA itu rasa empatinya sama guru itu masih kurang menurut saya. Jadi saya pun sebagai pelatih tarinya mereka kadang saya merasa kok kayak gini ya, padahal kan aku kan untuk dia kan menjadi lebih baik, menjadi pemenang. Tapi kenapa kok dia sifatnya seperti itu? Tapi cuma beberapa. Tapi yang lainnya juga ya yang lainnya baik, tapi yang lainnya itu tidak seperti anak disabilitas tadi betul. Tapi ya memang bisa menghargai, tapi ada beberapa 1, 2, 3 orang yang seperti itu. Ya enggak banyak sih yang tidak bisa menghargai, tapi lebih dari hitungan jari kaki dan jari tangan. Jari tangan lebih dari 20. Iya, jadi gitu, Pak. Gitu ya, jadi kurang bisa menghargai beneran guru ya. Benar. Jadi guru tidak hanya yang membimbing mendapatkan ijazah, sungguh bukan. Siapapun yang mengajarkan kita itu berarti guru.
Jadi kadang itu rata-rata orang yang sudah bisa menari awalnya, terus kita kita kasih dia materi lagi tuh, dia Oh, lebih kayak apa ya, Pak ya? remeno. Meremehkan. Dia Resek nggak itu. nyerap baik-baik. Dia Mm-mm. pinter, udah bagus, tekniknya udah bagus, tapi dia kalau dikasih materi, kayak gitu. Tapi dia bisa menyerap materi. Oh, Keuntungannya dia adalah dia bisa menari dengan bagus, tapi dia tidak bisa mengapresiasi saya sebagai pelatih. betul. Itu sih. Jadi dia berhasil menjadi sosok yang pintar, tapi dia Oh, gagal menjadi sosok yang bermoral. betul sekali. Wah, betul sekali Pak Oh, Idris. gitu, Pak, ya. Itu maksud saya. Betul. Jadi iya, jadi kita itu makanya bahkan saya pernah mengkritik ya. Jadi Iya, bisik gimana, cerita. Pak? Jadi saya pernah mengkritik sistem pendidikan Indonesia Mm-mm. itu tidak mengapa sih kok banyak anak contekan? Kenapa masih banyak kecurangan di mana-mana? Bahkan yang terbaru kita tahu ya, kita yang terbaru UTBK itu kan banyak soal yang Betul. bocor. Kenapa sampai seperti itu? Karena anak Indonesia dididik untuk mendapatkan nilai yang baik, bukan dididik untuk Nah, menjadi anak yang jujur, anak yang betul. menghargai, anak yang bersimpati, anak yang Betul. berempati. Nah, Kuliah di BIM, SDKIP BIM akan mengajarkan moral. Kira-kira mengejar gitu. moral. Iya Pak ya, rata-rata sekarang sikap itu memang minim ya. Yes, Minim di ini kan. betul banget, betul. Rata-rata nilai terus aja. Ya, Tapi sikapnya itu kurang. nah, Rata-rata orang yang bisa sikap itu mungkin sekolah swasta, rata-rata seperti nah itu. betul mungkin. Terus anak yang disabilitas itu tadi, Hmm. terus juga anak-anak yang bukan sekolahnya mohon maaf, mungkin di negeri dan lain sebagainya. Rata-rata di komunitas atau enggak di swasta. Itu lebih bisa menghargai sih, Pak. Ya, Kenapa ya? Kok seperti kita itu? tidak mengeneralisasi ya. Iya, Ini sekadar iya. berbagi pengalaman. Betul, Jadi betul. pengalaman dari Dan Mas Evan itu pengalaman seperti saya. itu. Pengalaman dari Kukuh Budi. Nugroho. Betul. Ini loh, ini. Bapak sudah hafal nama Ini. saya. Kenapa saya hafal? Karena saya bersimpati. Betul. Karena saya Nah, berempati. ini adalah salah satu sikap yang harus bisa ditiru teman-teman. Betul. Sikapnya Pak Gitu Idris ya. adalah sungguh luar biasa. Menghafal nama saya. Karena sungguh saya sebenarnya itu sangat sulit. Saya sulit menghafal nama orang, tapi Oh. betul kata kamu tadi, saya ya itu yang kamu sampaikan itu menampar saya sendiri loh. Nah. Jadi ya mungkin Bukan nampar ya. ya bukan. Bukan nampar. Jadi ternyata kita selama ini mungkin hanya berfokus pada bidang akademik hingga lupa ada kemampuan literasi yang diabaikan, yaitu literasi moral. Nah, betul. Itu. Mantap. Sih, Pak. Gitu ya. Literasi Jadi dan sih. ya semoga dengan adanya podcast ini, dengan ceritanya Mas Evan yang mau bergabung ini akhirnya menyadarkan orang ya. Siap. Jadi ada yang lebih penting dari nilai, yaitu etika, Nah, tata betul krama, banget. unggah-ungguh kalau on Jawa ngerti unggah-ungguh ta? Tahu tata krama. Tata krama. Iso bahasa Jawa ora sih? Saged. Oh, mantap ini. Monggo, Oh, Bapak. Jawa tadi. Asli mana? Saya asli Jawa Timur, Surabaya. Surabaya. Saya Makanan asli Surabaya opo? rujaulek. Rujak Bapak ulek. tahu apa rujaulek itu? Tahu Kan? Rujak Cinggur Tapi- kan? Iya, tahu. Tapi Bapak tahu pernah mengikuti festival rujak Yes, ulek? yes, yang setiap Ya, hari oke. ulang tahun Surabaya Nah. beberapa bulan yang lalu Nah. baru. Yes, ini Itu Bapak tahu? cinta Indonesia, cinta Surabaya. Indonesia, Surabaya. cinta Surabaya. Salam satu nyali. Itu Bapak Wani. tahu siapa yang ngisi acara? Siapa? Loh, Saya. mantap. Ini loh. Jadi, Mas STKIP BIM ngisi acara Saya, Surabaya. guys. Saya Loh. tuh kalau boleh ngisi. acara apa? Acara apa? Ngisi Ya apa? kan ada ulek raksasa tuh. Mm-mm. Saya nari-nari di pinggir-pinggirnya. Oh. Ada memang itu acaranya malam ya. Malam Malam di kan Kembang kemarin. Jepun kan? Betul. Mm-mm. Nah, itu tuh saya barusan dari Batu loh, Pak. Oh, langsung. Langsung menari di situ. Jadi memang benar-benar ya saya sibuk banget, guys. Ya, guys. Ya memang Iya. apa ya? Mungkin itu artinya kita bekerja Iya, Pak. sesuai dengan yang kita cintai. Betul. Cinta ya dengan pekerjaannya. Cinta. Sampai saya itu kadang sampai orang itu melihat saya lelah, tapi saya kok nggak lelah ya. Nah, Kenapa? Karena ya cinta. karena cinta dan suka. betul. Nah, sama Memang halnya. semua karena cinta. Nah, Makanya sampai pepatah semua bilang, karena- tai kucing rasa coklat. Cinta. cinta. Pernah ngerasain tai kucing rasa coklat? Iya, nggak pernah. Enggak pernah ya. Nggak pernah sih, Pak. Jadi ya itu sejenis pengalaman Mas Betul Evan banget. sebagai seorang pengajar. Betul. Lalu sebagai seorang hairstylist atau Betul. penata model rambut ya. Iya. Hmm, Hairstylist dan MUA. Saya MUA. itu pernah tahu nggak, Pak? Saya Apa? sekolah SMK-nya di mana? di mana? Saya salah satu siswa di alumni dari SMK Negeri di Surabaya. Mm-mm.
Saya mengambil jurusan tata kecantikan rambut, Pak. Oh, Saya itu makanya saya itu ahli. saya itu pengennya itu aslinya dari SMP itu mau ke SMK mau jurusan seni tari. Nah, Tapi terus? rumah saya dari pojok ke pojok. Akhirnya orang tua saya tidak menyetujui. Oh. Saya disuruh masuk ke tata rias. Nah, tata rias kulit tidak boleh dimasukkan laki-laki. Akhirnya saya masuk tata rias rambut. Oh, benar-benar tata rias kulit nggak bisa Nggak dimasukin boleh lagi. Why? dimasukkan laki-laki. Ada beberapa tidak boleh dibahas di sini. Oh, gitu ya. Iya, Ini karena kan ini sensor guys, nggak Iya, boleh. Tapi nggak ini nanti boleh. lanjut cerita di luar lanjut. Lanjut. Ini. Iya. Nah, Pak. Iya, Terus? iya. Terus? Akhirnya saya masuk ke tata kecantikan rambut. Ya, jadi saya tuh sampai Pak. Saya tuh diajarin tentang rambut, membuat apa warna, coloring dan lain sebagainya. Padahal saya tuh aslinya nggak suka. Tapi akhirnya karena pengalaman magang, lomba, sampai saya pernah lomba LKS Jawa Timur itu, LKS lomba lomba. kompetensi siswa Oke. SMK Mm-mm. yang ke-27. Mm-mm. Saya itu alhamdulillah 5 Lima, terbaik. lima besar. Se-Jawa Timur. Wah, tepuk tangan dulu. Jadi urutan. Ya. Jadi namanya bidang STKP BIM berprestasi. Ya, SMK ya, Pak. Oh, itu kau ya. SMK kelas 3 itu lomba kan se-Jawa Timur. Jadi pertama diseleksi antara SMK se-Surabaya dulu, terus saya keterima mewakili Surabaya, terus ada saingan dari Sidoarjo, Buduran, Bojonegoro, Tulungagung semuanya. Dia jadi satu, alhamdulillah saya peringkat 5 besar itu tadi. Intinya saya harapan 2 Membanggakan. sih. Harapan Tapi nggak 2. bisa masuk ke nasional karena yang Karena masuk yang nasional mungkin kan yang juara satu. 1 ya, betul. Dan saya itu di situ peserta laki sendiri, Pak. Peserta lagi sendiri. Dan why not? Nggak ada Ya, yang salah. Oke, betul Betul nggak nggak ada sih? yang salah sih. Kenapa? Kita semua orang punya passionnya masing-masing. Betul, Dan betul. kita harus bisa apa ya? Kita mencintai itu. Yang penting itu. Iya. Berapa banyak orang bekerja tanpa rasa cinta. Bener. Dan akhirnya apa? Yang muncul adalah keluh kesah, Iya. lelah dan selalu berujung kecewa. Betul. Gitu ya. Ya, Betul. jadi aduh, cintai yang kalian Cintai. kerjakan dan beruntunglah ketika kalian bekerja Nah, sesuai dengan yang kalian cintai. setuju. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Merah nih, Pak, tepuk Oh, enggak apa-apa. Memang tujuan podcast ini memerahkan tangan. Memerahkan tangan. Iya. Sesuai dengan warna taplak mejanya merah. Dakonnya merah, memerahkan. Ya, merah. Hidup merah. Iya. Almetnya STKIP juga warna Lu merah. merah, SDKP Sama merah. merah ya, Pak. betul. Oh my merah God. itu pemberani. Betul. Sip. Gambari Radit. Loh, SDKP Ini gambarnya ya, guys. Oh iya itu. Jadi gitu ya. Jadi nah, dalam hair stylist ya, jadi penata rambut. Di era digital kan model rambut ini menurut saya ya, yang saya amati ini Iya, koreksi iya. beda salah ya. Ini sepertinya lebih dari durasi ini. Dah apa. Ini asik. Asik. Jadi Terus. rambut itu kan berkembang ya. Iya. Ada dulu mungkin model Modelnya kayak ini loh, model Pak. moha, Iya. lalu ada model sasa, Iya, lalu betul. sekarang ada muncul kuncrit gini. Betul. Nah itu mengapa sih kok ada yang menjadi patokan atau yang menjadi kiblat itu Oke. mana sih? Nah, seumumnya itu hairdresser atau hairstylist itu kan artinya penataan rambut ya, Pak. Kita kan orang kan memiliki karakteristik masing-masing. Entah dia cocoknya di situ atau cocoknya di kuncir ini atas ininya dipapas habis atau gondrong ataupun mungkin moha ataupun gini Atau dipotong sak kepala-kepalanya Pak, meninggal. Oh, meninggal ya. Terus. Lah, tapi kan memang kita kembali lagi ke passionnya mereka. Memang dia sukanya gitu ya, kenapa gitu. Kenapa kok ada perubahan Yes. tingkat model itu? Karena kan kita era saat ini kan era digital ya, Pak. Yeah. Era milenial, Gen Z juga. Di mana itu banyak sekali model-model yang ada di internet, apalagi seperti kita tuh public figure seperti artis-artis Korea atau artis Indonesia atau artis pada umumnya di luar negeri yang jadi patokan untuk menjadi model potong. Saya mau di model potong kayak artis ini, artis itu. Betul. Nah, itu sih, Pak. Jadi Rata-rata. kiblat pertama adalah artis terkenal. Iya, artis public figure iya. Ya. Kalau saya gini bisa nggak menjadi kiblat? Kiblat Gitu. untuk Kamu ketawa pada pasangannya. enak gitu ya. Gak enak gitu, Dek. Pak, kita menghadap kiblat itu ya ke Mekah. Oh, gitu ya. Bukan ke Pak Idris. Pak Idris Dari kubur ya, kubur bahaya Iya, di mana? iya. Tidak boleh ya. Nggak Oke. boleh. Tidak boleh bahas agama. Di sini bahas akademik. Dakon. dunia akademik dalam konteks. Oh, ini Gampang kan? Empati. Ini empati. Tadi Bapak sudah hafal nama saya. Sekarang sekalian saya hafal nama kontennya. Ya ampun. Ayo. Inilah
Inilah Dunia artinya akademik. saling menghargai, betul. Saling Pak. menghargai, kita saling menguntungkan ya Pak. Oke, mutualisme ya. Oke. Simbiosis mantap. mutualisme. Oke, karena durasinya enggak lama-lama Durasinya ya. sudah mepet Karena juga ya. ini habis ini Pak saya- Idris juga mau ada photoshoot. Oh iya. Saya juga mau terbang. Ini enggak tahu ini photoshoot majalah hewan atau gimana ini ya? Sebenarnya majalah Bobo Pak. Majalah Bobo. Majalah Bobo. Oke, jadi ada kalimat terakhir enggak? Jadi untuk para pecinta Oke. STKIP BIM Dakon ini coba. Untuk para dosen, para mahasiswa serta yang ingin mendaftar di STKIP Binaisan Mandiri Surabaya. Ini adalah STKIP ini adalah naungan bagi kita semua untuk menjadi pendidik yang profesional. Nah, moto saya untuk kalian adalah teruslah berkarya dan teruslah mencapai kesuksesan di mana sampai kamu jenuh dalam menerima kesuksesan itu. Wah, mantap. Jadi itu sih Pak. Teruslah berkarya. Saya di sini cukup berpekan ya Pak. Oh gitu, dah salah. Ini Para gerbek. penonton Loh, ini menunjukkan antusias sekali. antusiasme. Oke. Sangat cinta dengan Dakon. Iya. Kita semua pecinta Dakon. Betul. Pecinta bukan Dakon Iya, kan? bukan dong. Iya kan? Jadi itu ya, katanya Evan. Teruslah berkarya sampai Hingga. kau menuju kesuksesan dan sampai kau jenuh menerima kesuksesan. Bayangin guys, you jenuh menerima sukses. Bayangin Kapan aja, kamu jenuh? sukses itu uang, kamu jenuh menerima uang. Betapa banyak uangmu. Iya. Kamu bosan, bosan aku nerima duit. iya, berarti kamu nggak bisa hidup. Inilah kesuksesan versi Iya, Evan. iya. Oke, sampai bertemu lagi. Salam dadah. Saya bertemu lagi di episode Dakon-Dakon selanjutnya dan jangan lupa STKIP BIM. Selamat, dadah. Dadah semuanya.